Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 39. Aku akan segera kembali ke Tumapel Agni, berkata Mahendra. Aku juga, sahut Agni. Pagi ini aku kembali ke Panawijen. Beberapa hari lagi aku harus sudah mulai dengan bendungan ini. Mudah-mudahan kau berhasil. Mahendra bergumam seakan-akan diperuntukkannya kepada diri sendiri. Terima kasih. Ketika kemudian matahari melepaskan sinarnya menghampar di atas padang rumput itu, maka Mahendra segera minta diri kepada Mahisa Agni, kepada Empu Gandring yang sudah duduk bersila, kepada ketiga kawan-kawan Mahisa Agni yang sudah terbangun pula. Dengan sigapnya ia meloncat ke atas punggung kudanya, dan dengan sigapnya pula kudanya meloncat. Seperti anak panah kuda itu berlari. Kepulan debu yang putih beterbangan di belakang kuda itu. Bukan saja Mahendra, namun Mahisa Agni pun segera berkemas-kemas pula. Dengan berbagai gambaran di dalam dadanya. Mahisa Agni kemudian membawa ketiga kawan-kawannya itu kembali ke Panawijen bersama pamannya Empu Gandring. Tak ada yang penting bagi Mahisa Agni beserta kawan-kawannya itu dalam perjalanan pulang. Mereka harus menginap satu malam lagi di padang rumput itu. Tetapi bersama Empu Gandring dan Mahisa Agni ketiga kawan-kawannya tidak begitu ketakutan lagi. Hanya kadang-kadang mereka mengeluh karena terik matahari dan haus yang menyengat-nyengat leher mereka. Seperti yang telah mereka rencanakan, mereka memasuki Panawijen di malam hari, supaya tak seorang pun yang melihat bagaimana pakaian mereka menjadi compang-camping. Namun pada pagi harinya, Panawijen seolah-olah telah menerima seseorang yang membawa harapan bagi mereka, bagi anak cucu mereka. Itulah sebabnya dengan penuh gairah mereka menyambut Mahisa Agni beserta kawan-kawannya di halaman rumah Ki Buyut Panawijen. Rakyat Panawijen menunggu keterangan Mahisa Agni tentang hasil perjalanannya. Mereka tidak dapat menunggu terlalu lama. Sawah-sawah mereka telah mulai mengering dan isi lumbung-lumbung mereka telah mulai menipis. Mereka harus segera menemukan tempat untuk meletakkan diri menghadapi masa-masa yang masih terlampau panjang. Anak cucu dan keturunan mereka. Alangkah besar dosa mereka, apabila mereka tidak sempat memberikan peninggalan bagi keturunan mereka di masa-masa datang. Mungkin mereka masih dapat mengharap hasil sawah di musim-musim basah. Namun di musim kemarau, apabila mereka itu tidak mendapat air dari saluran-saluran, maka sawah-sawah mereka akan menjadi padang yang kering dan mati. Pagi itu Mahisa Agni sudah bersedia memberikan beberapa keterangan menjadi perjalanannya kepada para tertua Panawijen. Dan bahkan para tetua Panawijen yang tidak sabar lagi, telah siap pula untuk melakukan apa saja yang menurut Mahisa Agni dianggap baik. Namun di luar pendapa rumah Ki Buyut Panawijen, di mana Mahisa Agni duduk di antara beberapa orang-orang tua, anak-anak muda sibuk mengerumuni Jinan, Patalan dan Sinung Sari. Seperti air banjir mereka bertiga bercerita berganti-ganti. Yang satu tidak mau kalah dahsyatnya dari yang lain. Sayang waktu itu pedangku tidak di tanganku, berkata Patalan kepada kawan-kawannya. Sehingga aku tidak dapat sempat membantu Mahisa Agni melawan hantu karautan. Kawan-kawannya memandangi dengan penuh kekaguman. Kemudian disusulnya oleh Jinan. Sayang. Keduanya berkelahi terlampau kasar, sehingga aku tidak mendapat kesempatan untuk mengayunkan pedangku. Mereka saling berdesakan, saling dorong-mendorong dengan senjata masing-masing dan berputaran seperti baling-baling. Aku takut apabila pedangku justru akan mengenai Agni sendiri. Anak-anak muda Panawijen menjadi semakin asyik mendengarkannya. Apalagi ketika Sinung Sari berkata, aku sengaja berdiam diri. Aku ingin melihat, apakah Mahisa Agni mampu melawan hantu karautan. Hantu yang namanya ditakuti oleh semua orang di sekitarnya padang rumput ini. Tetapi ternyata hantu itu sama sekali tidak menakutkan. Aku biarkan Mahisa Agni bertempur sendiri sebab aku sudah dapat memperhitungkan bahwa hantu itu tidak akan dapat mengalahkannya. Meskipun demikian, apabila keadaan memaksa aku pasti tidak akan sampai hati membiarkan Agni mengalami cedera. Bukan main, desah anak-anak itu. Kemudian salah seorang dari mereka bertanya. Siapakah yang datang bersama kalian? Itu orang tua yang duduk di samping Mahisa Agni? Oh, pamannya, jawab Sinung Sari. Orang itu adalah paman Mahisa Agni yang berjumpa saja di perjalanan. Orang itu sengaja akan meninjau kemenakannya di sini.
Anak-anak muda itu kembali mengangguk-angguk kepalanya. Mereka benar-benar terpesona oleh cerita Jinan, Patalan dan Sinungsari yang dengan penuh gairah menceritakan pengalamannya. Bahkan kadang-kadang dengan tangan dan kaki bersilangan, menirukan beberapa macam gerak yang dilihatnya. Sayang, berkata Sinungsari. Agni kurang lincah sedikit, sehingga sekali-sekali ia dapat dikenai lawannya. Ia telah berbuat beberapa kesalahan kecil yang dapat memperlambat penyelesaian perkelahian itu sehingga orang Tumapel itu datang. Ah, hampir aku salah sangka, berkata Jinan. Untunglah aku belum mulai. Kalau orang Tumapel itu tidak segera memperkenalkan dirinya sebagai orang istana, mungkin kami pun sudah bertempur pula. Kawan-kawannya yang mengangguk-anggukan kepalanya itu menjadi semakin kagum. Perjalanan itu ternyata merupakan perjalanan yang dahsyat. Ada di antaranya yang menjadi ngeri, namun ada yang kemudian berangan-angan. Ah, seandainya aku mendapat kesempatan turut dalam perjalanan itu. Aku akan melihat berbagai kejadian-kejadian yang dahsyat dan mengasyikkan. Potong Patalan. Kau akan mati ketakutan. Kawan-kawannya yang lain serentak tertawa. Dan anak muda yang berangan-angan itu tersenyum tersipu-sipu. Tetapi betapapun sulit perjalanan kami, namun kami telah berhasil menemukan tempat itu. Tempat yang tepat sekali untuk membangun sebuah bendungan, menaikkan air dan membuat saluran-saluran di tanah yang tidak terlampau keras. Tanah yang datar dan ditumbuhi rumput yang lebat. Tanah itu akan merupakan tanah yang subur. Kalian dapat mengambil tanah sekuat-kuat kalian dapat mengerjakannya. Dan bendungan itu segera akan kita bangun, berkata Sinungsari dengan bersungguh-sungguh. Kembali anak-anak muda Panawijen itu mengangguk-anggukan kepala mereka. Mereka telah berjanji berbuat apa saja untuk kepentingan rakyat Panawijen. Tetapi di pendapa pembicaraan antara Mahisa Agni, Empu Gandring dan orang-orang tua Panawijen berjalan lebih bersungguh-sungguh. Orang-orang tua itu mendengarkan penjelasan Mahisa Agni dengan penuh minat. Justru hanya tentang jeram-jeram, air terjun dan bendungan itu sendiri. Sama sekali tidak disentuh-sentuhnya mengenai hantu karautan, Empu Sada yang akan dapat mengganggu kerja mereka dan orang-orang lain lagi. Bagi Mahisa Agni hal itu dianggap belum waktunya untuk menguraikannya. Sebab dengan demikian, hal-hal tersebut hanya akan dapat memperkecil hati orang-orang Panawijen yang pada dasarnya sudah tidak begitu tatak. Jadi kita buat bendungan itu di sana, bertanya seseorang. Iya, Ki, sahut Mahisa Agni. Tempat itu adalah satu-satunya yang aku temukan. Kita harus mulai lagi, desahnya. Kalau Empu Purwa tidak menjadi waringuten dan kehabisan akal, maka kita tidak akan bersusah payah membangun sebuah bendungan. Mahisa Agni menggigit bibirnya. Tetapi ia dapat mengerti bahwa orang-orang tua itu seharusnya sudah tinggal menikmati hari-hari tuanya saja. Karena itu Mahisa Agni tidak menjawab. Dibiarkannya orang tua itu menyesali gurunya. Betapapun hatinya merasa tersinggung namun ia mencoba menyimpan perasaan itu dalam-dalam di dalam dadanya. Sekarang kita harus mulai dari permulaan lagi, berkata orang tua itu. Tetapi seseorang yang duduk di belakang Ki Buyut Panawijen menjawab. Sudahlah, biarlah yang sudah terjadi itu. Orang tua itu sudah merasa bersalah. Dan ia sudah berusaha untuk menebus kesalahannya. Desah orang yang pertama. Itu hanya sekedar untuk memperkecil kesalahan. Sama sekali tidak, berkata orang yang duduk di belakang Ki Buyut. Orang itu sama sekali tidak mengingkari kesalahannya tetapi kita harus merasa bersalah pula. Empu Purwa telah memberi kita bendungan, saluran-saluran air dan apa saja. Tetapi ketika anaknya mengalami bencana, kita tidak dapat menolongnya. Bahkan seakan-akan kita mencuci tangan kita, hanya karena kita takut menjadi sasaran kemarahan kuda sempana dan aku waktu itu. Kemudian karena kekecewaan yang menghentakkan keseimbangannya, maka ia telah berbuat kesalahan itu. Mengambil bendungan itu kembali. Bendungan yang sudah diserahkan kepada kita. Kenapa hal itu dilakukannya? Bukankah disadarinya bahwa dengan memecahkan bendungan itu, meskipun bendungan itu dibuatnya sendiri, akibatnya akan menimpa seluruh rakyat Panawijen? Ia adalah seorang manusia biasa. Manusia yang mempunyai sifat hilaf dan salah. Dan Empu Purwa tidak mengingkari kesalahannya. Tetapi terkutuklah kuda sempana, sumber dari segala bencana ini. Sudahlah, potong Ki Buyut Panawijen. Jangan mengada-ada. Kita jangan selalu dicengkam oleh peristiwa-peristiwa yang telah lampau.
Dengan demikian kita tidak akan dapat menghadapi hari depan kita. Kini, yang penting bagi kita adalah bendungan itu. Bendungan dan saluran-saluran air. Semua tenaga di padukuhan ini kita perlukan. Kalau kita masih saja menyalahkan, maka kita tidak akan dapat mulai. Nah, siapa yang tidak ingin melihat bendungan itu kita bangun? Semuanya terdiam. Semuanya menundukkan kepalanya. Pendapa itu sesaat menjadi sepi. Mahisa Agni mencoba memandangi setiap wajah yang ada di sekitarnya. Namun wajah-wajah itu tunduk menusuk lantai. Betapa hatinya sendiri menjadi pedih mendengar seseorang tidak habis-habisnya mengumpati gurunya, namun ia masih dapat menahan diri. Yang penting bagi Mahisa Agni adalah, bagaimana bendungan itu harus terwujud. Bagaimana ia dapat mewujudkan sesuatu yang telah hilang karena gurunya yang sedang kehilangan keseimbangan berpikir. Bagaimana Mahisa Agni dapat melakukan petunjuk-petunjuk dari gurunya itu. Membangun bendungan dan saluran-saluran air. Karena tidak seorang pun yang menjawab, maka Ki Buyut Panawijen itu berkata, "Nah, kalau demikian, maka kita semuanya sependapat. Kita kerahkan semua tenaga, kekuatan dan apa saja yang kita miliki untuk membangun bendungan itu. Bendungan itu harus segera selesai sebelum kita akan mengalami paceklik yang panjang." Pendapa itu kembali menjadi sepi. Tetapi Mahisa Agni mendengar nafas yang memburu dari setiap dada mereka yang duduk melingkar di pendapa itu. Bahkan kemudian Mahisa Agni pun melihat beberapa orang di antara mereka mengangkat wajahnya. Dari wajah-wajah itu menyalalah tekad mereka membangun bendungan, saluran-saluran air dan persawahan baru. Arti daripada kerja itu bukan sekedar menyambung hidup mereka sendiri. Tetapi arti dari kerja itu adalah menentukan masa depan anak cucu mereka. Pada hari itu pula, Panawijen mulai dihangatkan oleh rencana pembangunan yang akan menelan segenap tenaga, pikiran, tekad dan kemauan dari segenap penduduk Panawijen. Dari kakek-kakek sampai kepada anak-anak, seakan-akan serentak mengucapkan rencana itu di segenap kesempatan. Bahkan anak-anak gembala yang menunggui domba dan kambing di Pangonan, telah menyusun lagu menurut irama mereka sendiri. Sebuah tembang, tentang bendungan dan parit-parit. Sawah yang hijau segar serta padukuhan yang subur dan makmur. Rakyat yang sejahtera dan makmur. Rakyat sejahtera merata. Gemah ripah Kertara Harja. Mulailah segala persiapan diadakan. Alat, bahan-bahan, dan apa saja yang akan diperlukan nanti dalam pembangunan bendungan itu. Tetapi meskipun demikian ada juga di antara mereka yang menanggapinya dengan acuh tak acuh. Mereka yang masih saja merasa bahwa mereka tidak seharusnya bekerja berat untuk itu. Mereka ingin bahwa bendungan itu akan jadi dengan sendirinya. Sawah-sawah akan tercetak di padang rumput karautan tanpa dikerjakan oleh tangan. Mereka ingin kampung halaman mereka menjadi hijau subur tanpa meneteskan keringat. Dan mereka itu masih saja bermimpi pada saat guntur di langit bersabung dan gunung-gunung menggelegar menggetarkan bumi. Berhari-hari persiapan dilakukan, berhari-hari Mahisa Agni memeras keringat bersama kawan-kawannya mempersiapkan segala perlengkapan yang dianggapnya perlu. Namun ia masih sempat tersenyum apabila ia mendengar Jinan, Patalan dan Sinungsari berkata sambil menepuk dada. "Kalau tidak ada aku, maka Panawijen akan menjadi kering kerontang. Akulah yang telah menemukan jeram-jeram itu bersama beberapa kawan yang mengikuti aku di belakang." Tetapi segera mereka mengerutkan leher mereka, apabila mereka melihat Mahisa Agni lewat sambil tertawa di hadapan mereka. Namun Jinan sempat juga berbisik kepada Agni. "Agni, jangan kau katakan kepada mereka, bahwa aku hampir mati ketakutan di padang karautan." Dan menanggapi bisikan itu Mahisa Agni hanya dapat tersenyum kecil. Pada saat-saat yang demikian itu, pada saat-saat Panawijen tenggelam dalam kesibukan, maka jalan-jalan di pedesaan itu telah dikejutkan oleh derap kaki-kaki kuda. Beberapa orang-orang penunggang kuda berdatangan ke padukuhan itu. Kepada seseorang, salah seorang penunggang kuda itu bertanya, "Di mana rumah Putri Kendedes?" Orang itu mengerutkan keningnya. "Putri Kendedes," desisnya di dalam hati. Orang yang ditanya itu menjadi heran. "Kendedes, anak Empu Purwa itukah yang dimaksud dengan Putri Kendedes?" Karena itu untuk mendapat kepastian orang itu bertanya, "Apakah yang Tuan maksud itu, Kendedes Putri Empu Purwa?" Penunggang kuda itu mengerutkan keningnya. Sesaat mereka saling berpandangan, dan kemudian terdengar salah seorang dari mereka menyahut, "Putri Kendedes, adik dari anak muda yang bernama Mahisa Agni."
Oh, orang Panawijen itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini ia tidak akan salah lagi. Ken Dedes yang dimaksud adalah anak Empu Purwa. Meskipun demikian ia menyahut. Tetapi Ken Dedes kini tidak ada di rumahnya. Ya, kami sudah tahu, sahut penunggang kuda itu. Justru kami adalah utusan dari Tuan Putri itu. Oh, orang Panawijen itu menjadi semakin tidak mengerti. Tetapi ia tidak berani bertanya terlampau banyak. Di manakah rumah itu, desak penunggang kuda itu. Dan apakah kakaknya berada di rumah? Ya. Ya, sahut orang Panawijen itu tergagap. Tuan dapat menyusur jalan ini. Kemudian Tuan akan menembus desa Panawijen. Di ujung yang lain dari jalan ini Tuan akan menemukan sebuah padepokan. Itulah rumah Empu Purwa, ayah gadis itu. Terima kasih, sahut orang-orang berkuda itu, yang sesaat kemudian telah memacu kudanya kembali menuju ke padepokan Empu Purwa. Ketika kuda-kuda itu berderap di depan regol padepokan, beberapa orang cantrik yang dengan setia menunggui padepokan Empu Purwa menjadi sangat terkejut. Berkali-kali mereka dikejutkan, bahkan mengalami banyak peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan apabila mereka mendengar derap kuda berhenti di halaman. Kali ini pun derap kuda itu mengejutkan mereka. Karena itu segera mereka berlarian mengambil senjata, apa saja yang dapat dipegangnya. Mereka tidak mau menjadi barang-barang mati yang hanya dapat melihat peristiwa demi peristiwa berlangsung tanpa berbuat sesuatu. Mereka tidak mau berdiri saja dengan mulut ternganga seperti masa-masa yang lalu, yang ternyata telah membawa malapetaka bagi padepokan itu, bahkan bagi segenap padukuhan Panawijen. Mahisa Agni yang sedang berada di belakang rumah pun mendengar derap kuda itu. Tidak hanya seekor, tetapi 4 atau 5. Mahisa Agni itu pun kemudian tegak berdiri dengan wajah tengadah. Seperti para cantrik, maka ia pun curiga. Peristiwa demi peristiwa telah mengajarnya untuk setiap kali berhati-hati. Ketika ia melihat seorang cantrik dengan tergesa-gesa mengambil sebatang besi pengupas sahut kelapa, ia berkata, "Siapakah yang berkuda itu?" "Kami belum tahu." "Kenapa kau mengambil potongan besi itu?" "Kami akan menghadapi segala kemungkinan dengan senjata." Tidak seperti masa-masa yang lampau, sahut cantrik itu. Dada Mahisa Agni berdesir mendengar jawaban itu. Tetapi ia tahu benar, bahwa para cantrik itu sama sekali tidak mendapat didikan untuk berkelahi. Sehingga mereka hampir dapat dianggap tidak berarti, apabila mereka ingin membuat perlawanan, apalagi bagi mereka yang sudah masak dengan berbagai pengalaman. Namun, hati Mahisa Agni sendiri pun terpengaruh juga melihat para cantrik yang mencoba mendapatkan senjata. Ia sadar bahwa apabila ada bahaya, maka tak akan ada orang lain yang dapat membantunya, selain dirinya sendiri dan apabila dikehendaki, pamannya Empu Gandring yang berada di dalam rumah itu pula. Tetapi Mahisa Agni tidak ingin mengusik pamannya. Ia tidak ingin membuat kesan yang tidak menyenangkan baginya. Karena itu, maka Mahisa Agni berhasrat untuk menjumpai para penunggang kuda itu sendiri. Meskipun demikian, tanpa disengaja Mahisa Agni itu berjalan lewat biliknya sendiri. Diraihnya sebilah keris di dalam glodok pakaiannya dan diselipkannya di punggungnya, keris itu adalah keris buatan pamannya. Sebab sedapat mungkin, terjadi bahaya yang tidak diinginkannya. Dengan penuh kewaspadaan Mahisa Agni itu pun kemudian berjalan ke rumah depan. Dari pendapa ia sudah melihat beberapa orang berkuda di luar halaman. Namun menilik kesan yang ada pada mereka, mereka sama sekali bukan orang-orang yang pantas dicurigai. Kepada seorang cantrik Mahisa Agni menyuruhnya, mempersilakan para penunggang kuda itu masuk ke halaman. Sekali lagi Mahisa Agni mendapat kesan yang baik dari para penunggang kuda itu. Mereka tidak memasuki halaman di atas punggung kuda, tetapi segera mereka berloncatan turun, dan sambil menuntun kuda mereka, mereka berjalan ke pendapa. Menilik pakaian yang mereka kenakan, segera Mahisa Agni dapat mengenal, bahwa mereka adalah pasukan pengawal istana Tumapel. Anak buah dari Witantra. Apalagi ketika di antara mereka itu, dilihatnya seorang anak muda yang telah dikenalnya, Kebo Ijo. "Selamat bertemu kembali Kakang Mahisa Agni," sapa Kebo Ijo sambil tertawa. Mahisa Agni menganggukkan kepalanya. Sambil tersenyum ia menyahut, "Selamat Adi. Marilah, naiklah ke pendapa." Dengan penuh hormat Mahisa Agni menerima mereka. Dipersilakannya tamunya duduk di atas sehelai tikar pandan yang putih. Disapanya tamunya dengan segala tata cara.
Namun dalam pembicaraan itu, Mahisa Agni menjadi sangat heran dan tidak mengerti, kenapa para prajurit itu menjadi sangat hormat kepadanya, kecuali Kebo Ijo. Bahkan agaknya terlampau berlebih-lebihan. Meskipun demikian Mahisa Agni segan untuk bertanya sebab-sebab itu. Ketika Mahisa Agni selesai dengan pertanyaan-pertanyaan tata cara, maka sampailah para tamunya itu kepada persoalan yang dibawanya. Persoalan yang harus disampaikannya sebagai utusan Tuan Putri Ken Dedes. Bakal permaisuri aku Tumapel. Dan Mahisa Agni masih saja terheran-heran melihat sikap para prajurit itu, selain Kebo Ijo yang tersenyum-tersenyum saja. Seorang yang paling tua di antara mereka berkata dengan takzimnya. Tuan Muda Mahisa Agni. Kami adalah utusan dari Tuan Putri Ken Dedes untuk menyampaikan pesan kepada Tuan. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Dengan kaku ia menjawab. Tuan, apakah pesan yang Tuan bawa itu? Tuan Putri telah mendengar laporan Kakang Witantra kepada Tuanku aku Tunggul Ametung, bahwa Tuan tidak ingin menerima aku Tunggul Ametung sebagai wakil ayahanda. Ya, sahut Mahisa Agni. Tuan Putri menjadi sangat berduka atas keputusan Tuan itu. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Kata-kata itu langsung menyentuh hatinya, sehingga terasa sesuatu berdesir di dadanya. Tiba-tiba terbayanglah wajah gadis yang murung itu. Seperti pada saat ia melihat gadis itu menangis di sampingnya, di atas balai-balai bambu pada saat bulan sedang mengambang di langit. Pada saat-saat ia sedang dirisaukan pula oleh gadis itu. Terbayang di mata Mahisa Agni, betapa Ken Dedes menyampaikan perasaannya kepada seorang emban tua, pemomongnya. Betapa suara gadis itu seperti petir yang menyambar kepalanya, pada saat ia mendengar bahwa yang diharapkan olehnya adalah sebuah nama yang lain dari namanya. Nama itu adalah Wiraprana. Kini Wiraprana itu telah terbunuh. Betapa mungkin ia akan mengalami peristiwa yang serupa untuk kedua kalinya. Bagaimana dapat menahan dirinya menerima aku Tunggul Ametung yang datang untuk melamar adiknya itu? Adik yang telah pernah melukai hatinya. Dan luka itu kini seakan-akan menjadi kambuh kembali. Karena Mahisa Agni masih berdiam diri, maka prajurit itu berkata, Tuan, apakah Tuan tidak menjadi iba dan belas mendengar bahwa Tuan Putri itu menjadi berduka? Mahisa Agni masih terdiam. Kepalanya ditundukkannya dalam-dalam. Dan prajurit itu berkata pula, apakah Tuan tidak dapat mengubah keputusan itu? Terasa dada Mahisa Agni seakan-akan bergolak. Kata-kata itu benar-benar telah menggerakkan hatinya. Tetapi apabila kemudian bayangan-bayangan yang aneh hilir mudik di kepalanya, maka kembali hatinya menjadi pedih. Dan sambil menggelengkan kepalanya ia berkata, tidak Tuan. Aku tidak akan mengubah pendirianku. Ken Dedes kini telah cukup dewasa untuk menentukan pilihannya sendiri. Tuan benar, sahut prajurit tertua itu. Tuan benar. Tuan Putri telah menjatuhkan pilihan. Tuan Putri memang telah menerima lamaran aku Tunggul Ametung. Tetapi Tuan Putri tidak mau meninggalkan adat tata cara. Tuan adalah satu-satunya wakil bagi ayahanda yang menurut berita yang sampai di istana telah meninggalkan padepokan. Ya, sahut Mahisa Agni. Empu Purwa telah meninggalkan padepokan justru karena ia kehilangan gadisnya. Justru ia kehilangan Ken Dedes itu. Kalau Empu Purwa itu dapat ditemukan, ia akan mendapatkan putrinya itu kembali. Justru setelah putrinya menerima anugerah. Orang tua itu telah kehilangan segenap harapan. Empu Purwa menjadi sakit hati karena gadisnya dilarikan orang. Bagaimana mungkin ia dapat menerima aku itu menghadap seandainya ia masih berada di padepokan sekalipun? Tetapi bukankah yang membawa Tuan Putri pada saat itu adalah adik kuda Sempana? Bukankah kuda Sempana mendapat perlindungan dari aku Tunggul Ametung? Aku kini telah menyesal. Tetapi ia tidak mengembalikan gadis itu. Malahan gadis itu diambilnya sendiri. Prajurit itu mengerutkan keningnya. Terbayanglah keheranan yang memancar pada sepasang matanya. Ia tidak dapat mengerti kenapa Mahisa Agni menjadi kecewa, justru adiknya akan diangkat menjadi seorang permaisuri. Bahkan bukan itu saja. Telah tersebar desas-desus yang luas, bahwa aku Tunggul Ametung telah berjanji untuk menyerahkan kekuasaan atas Tumapel kepada gadis Panawijen itu. Namun untuk sesaat prajurit itu berdiam diri. Ia menjadi bingung dan tidak mengerti apa yang harus dikatakannya lagi.
Tiba-tiba mereka yang sedang duduk termenung dalam angan-angan masing-masing itu dikejutkan oleh suara tertawa yang meledak di antara mereka. Ketika semuanya berpaling, mereka segera melihat bahwa yang tertawa itu adalah Kebo Ijo. "Mahisa Agni," katanya. "Apakah kau masih tetap sakit hati? Sayang, adikmu telah bermimpi untuk menjadi seorang permaisuri." Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Prajurit yang tertua dan bahkan semuanya yang ada di pendapa itu pun menjadi heran, kenapa Kebo Ijo tiba-tiba saja tertawa. Mahisa Agni tidak segera menyahut. Ditatapnya wajah Kebo Ijo itu dengan seksama. Namun anak muda itu masih saja tertawa sambil berkata, "Apakah sebenarnya yang kau kehendaki, Agni? Adikmu telah diangkat menjadi permaisuri. Kau harus berterima kasih karenanya. Dan kau harus berterima kasih pula kepada kuda sempana. Kalau kuda sempana tidak menjadi gila, mata aku Tunggul Ametung tidak akan pernah melihat adikmu itu." Wajah Mahisa Agni tiba-tiba menjadi merah. Terasa nafasnya menjadi semakin cepat mengalir. Namun ia masih berdiam diri. Prajurit yang tertua itulah kemudian yang berkata, "Sudahlah Adik Kebo Ijo. Jangan berkata yang aneh-aneh. Sekarang baiklah aku menyampaikan pesan Tuan Putri itu. Apabila Tuan Mahisa Agni masih tetap pada pendiriannya itu, maka Tuan Putri minta Tuan menghadap adik Tuan itu ke istana." Tetapi warna merah di wajah Mahisa Agni masih saja membara. Kata-kata Kebo Ijo benar-benar telah menusuk jantungnya. Meskipun demikian, Mahisa Agni masih berusaha untuk menahan dirinya. Dan prajurit yang tertua di antara mereka itu masih berkata terus, "Tuan, sebaiknya Tuan menaruh belas akan Tuan Putri itu. Apabila Tuan Sudi datang, maka Tuan Putri akan merasa bahwa Tuan telah merestuinya." Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan hatinya yang gelisah. Perkataan prajurit itu memang dapat menyentuh perasaannya. Alangkah sedihnya Ken Dedes apabila ia menolak semua permintaannya itu. Namun kemudian penyakitnya kambuh kembali, sebuah goresan yang pedih di dalam dadanya, akibat segala macam peristiwa yang terjadi, sejak ia mendengar nama Wiraprana disebut. Kemudian kuda sempana yang telah memeras segala tenaganya untuk mempertahankan gadis itu, bahkan hampir saja nyawanya sendiri melayang. Dan yang kemudian sekali gurunya telah meninggalkannya pula. Namun akhirnya gadis itu tanpa setahunya telah menerima lamaran aku Tunggul Ametung. Dada Mahisa Agni menjadi pedih, sehingga terloncatlah jawabnya. "Sayang Tuan, aku tidak dapat datang menghadap gadis itu. Kalau ia memerlukan aku, biarlah ia datang kepadaku. Bukan aku yang harus menghadapnya." Dada prajurit itu berdesir. Tetapi ia berpaling ketika ia mendengar Kebo Ijo tertawa. "Adik Kebo Ijo," katanya. "Akulah yang diserahi pertanggungan jawab atas kalian dan seluruh tugas ini." Dengan senyum yang menyakitkan hati Kebo Ijo menahan suara tertawanya. Kemudian ia berusaha untuk melepaskan perhatiannya atas pembicaraan itu. Dengan nanar ia memandang berkeliling. Kepada pepohonan, bunga-bunga dan rumput yang bertebaran di halaman. Namun daun-daun dan mahkota bunga tampak olehnya tidak begitu segar. Prajurit itulah kemudian yang berkata kepada Mahisa Agni, "Tuan, mungkin aku salah mengatakannya kepada Tuan. Maksudku, Tuan Putri mengutus kami untuk menyampaikan kepada Tuan, bahwa Tuan Putri ingin bertemu dengan Tuan. Ingin berbincang mengenai beberapa hal dan mungkin Tuan Putri akan minta izin kepada Tuan, untuk menerima lamaran aku Tunggul Ametung. Karena Tuan Putri tidak dapat meninggalkan istana, maka apakah Tuan Sudi datang mengunjunginya?" Mahisa Agni menggelengkan kepalanya. Jawabnya, "Sayang, aku tidak dapat pergi ke Tumapel. Padukuhan ini tidak dapat aku tinggalkan. Aku sekarang sedang terikat oleh suatu pekerjaan yang besar. Besar bagi padukuhan kami, meskipun hanya membuat sebuah bendungan. Sebab bendungan kami telah pecah beberapa waktu yang lampau." Prajurit itu menggigit bibirnya. Agaknya Mahisa Agni akan tetap pada pendiriannya. Karena itu ia menjadi ragu-ragu untuk berbuat sesuatu. Ia tidak mendapat kekuasaan untuk melakukan tugasnya dengan segala cara, menghadapkan Mahisa Agni ke Tumapel. Ia hanya mendapat tugas untuk menyampaikan pesan itu. Dan ternyata pesan itu telah ditolaknya. Namun prajurit itu masih mencoba untuk meyakinkan Mahisa Agni bahwa sebaiknya ia datang, katanya. "Tuan kasihanilah adik Tuan itu.
Mungkin adik Tuan ingin datang mengunjungi Tuan, tetapi adik Tuan sama sekali tidak mendapat kesempatan. Bukan karena adik Tuan itu tidak ingin, apalagi tidak sudi, tetapi sebagai seorang putri istana ia terikat pada beberapa ketentuan yang tidak dapat dilanggarnya. Anak itu adalah anak Panawijen, sahut Mahisa Agni. Gadis padepokan yang berada di istana karena dilarikan orang. Ia sama sekali bukan seorang putri yang wajar menerima berbagai tata cara kebesaran sebelum ia benar-benar menjadi seorang permaisuri. Sekali lagi prajurit itu mengangguk-angguk sambil menggigit bibirnya. Kini seakan-akan semua jalan yang dapat ditempuhnya telah buntu. Ia benar-benar tidak dapat mengatasi kekerasan hati Mahisa Agni dengan kata-kata. Namun kembali mereka terkejut ketika tiba-tiba mereka melihat Kebo Ijo dengan serta-merta meloncat berdiri dan berjalan turun dari pendapa. Dengan nada yang tinggi ia berkata, "Kakang, aku tidak telaten. Jangan kau bujuk dengan rayuan cengeng anak manja itu. Kakang hanya tinggal menyampaikan pesan gadis Panawijen itu, kemudian apakah kakaknya akan memenuhi atau tidak, bukanlah urusan kita. Kita bukan budak-budak yang harus merendahkan diri, merajuk seperti jejaka yang sedang jatuh cinta." Kebo Ijo. Teriakan itu benar-benar mengejutkan. Hampir bersamaan Mahisa Agni dan prajurit itu memotong kata-katanya. Hampir bersamaan pula mereka berdua serentak berdiri. Bahkan Mahisa Agni dan prajurit itu pun terkejut pula melihat sikap masing-masing menghadapi Kebo Ijo. Namun Kebo Ijo itu masih berdiri di bawah tangga pendapa dengan dada tengadah. Bahkan kemudian ia berkata, tak ada gunanya membujuk Mahisa Agni yang keras kepala. Mahisa Agni kemudian tidak dapat menahan dirinya lagi. Tiba-tiba ia meloncat turun pula dari pendapa. Namun prajurit yang tertua itu meloncat pula secepat Mahisa Agni meloncat. Dengan penuh hormat, seperti pada saat ia datang dan berbicara, ia berkata kepada Mahisa Agni, "Tuan, aku adalah tetua rombongan kecil ini. Aku minta maaf atas perbuatan Adi Kebo Ijo. Mudah-mudahan aku akan dapat mencegahnya lain kali." Tetapi belum lagi kata-kata itu berakhir, telah terdengar suara tertawa Kebo Ijo itu kembali. Betapa wajah prajurit tertua itu menjadi merah padam. Seakan-akan ia menerima tamparan langsung di wajahnya. Meskipun demikian ia menyadari bahwa Kebo Ijo adalah adik seperguruan Witantra. Itu pula lah agatnya yang menyebabkan anak muda itu menjadi keras kepala. Ia merasa bahwa di belakangnya berdiri seorang yang disegani. Baik oleh Mahisa Agni maupun oleh tetua rombongan prajurit itu. Prajurit yang tertua itu pun kemudian menyadari bahwa lebih baik baginya untuk segera meninggalkan halaman itu sebelum terjadi sesuatu. Ia telah mengenal sikap dan sifat Kebo Ijo meskipun belum begitu banyak, dan ia telah mendengar beberapa macam cerita tentang anak muda kakak Ken Dedes itu. Prajurit itu telah mendengar pula cerita tentang Mahisa Agni, ketika ia terpaksa berkelahi melawan Mahendra di Tumapel beberapa waktu yang lalu. Namun sebelum prajurit itu berkata sesuatu dilihatnya Kebo Ijo berjalan dengan senyum-senyum yang menyakitkan hati ke arah kudanya. Dengan satu loncatan yang cepat, anak muda itu telah berada di punggung kuda. "Selamat tinggal sampai bertemu kembali Agni. Mudah-mudahan kau tidak terlalu murung menghayati kenyataan seharusnya kau menjadi gembira mendengar kabar tentang adikmu. Tetapi tiba-tiba kau malahan menjadi bersedih." "Cukup," bentak prajurit yang memimpin rombongan itu. "Jangan mengigau terus Adi Kebo Ijo." Kebo Ijo tertawa. Digerakkannya kendali kudanya, dan perlahan-lahan kudanya bergerak meninggalkan halaman rumah itu. Namun suara tertawanya masih saja terdengar menggeletar di halaman. "Maaf, sekali lagi aku minta maaf atas segala tingkah lakunya," minta prajurit itu. Mahisa Agni berdesis. Seandainya prajurit itu tidak bersikap manis, maka Mahisa Agni sudah tidak dapat lagi menahan dirinya. Namun ketika sekali lagi prajurit itu minta maaf kepadanya, maka sadarlah Mahisa Agni bahwa ia berhadapan dengan Kebo Ijo. Seharusnya ia telah mengenal sifat anak yang bengal itu. Maka dengan mengangguk-anggukan kepalanya Agni menjawab, "Baiklah Tuan. Seharusnya aku tahu bahwa demikian itulah sifat Kebo Ijo. Sejak aku mengalami singgungan perasaan yang kadang-kadang hampir tak tertahankan." "Ya," sahut prajurit itu. "Mudah-mudahan setelah ia berada dalam lingkungan yang lebih luas, dalam lingkungan keprajuritan, sifat-sifatnya akan berkurang."
Mahisa Agni menganggukkan kepalanya, meskipun terasa degup jantungnya masih belum tenang kembali. Kini, kami akan mohon diri Tuan, berkata prajurit itu. Aku akan menyampaikan segala jawaban Tuan atas permintaan Tuan Putri. Baik, sahut Agni. Sampaikan kepadanya, aku sedang terlampau sibuk. Prajurit itu membungkuk hormat. Beberapa orang kawannya pun berbuat serupa. Kami segera akan kembali. Ketika kuda-kuda para tamu itu berderap, dada Mahisa Agni pun serasa berderap sekeras derap kuda itu. Hampir ia berteriak memanggil mereka, dan menyatakan kesediaannya untuk pergi bersama mereka ke Tumapel menemui Ken Dedes. Namun tiba-tiba terdengar giginya gemeretak. Terdengar suaranya parau perlahan-lahan. Tidak. Aku tidak akan datang menemuinya. Aku tidak akan dapat merestui perkawinan itu. Guru sendiri telah berkata dalam kutubnya, bahwa matilah mereka dengan keris, yang ikut serta melarikan anaknya. Bukankah Tunggul Ametung termasuk pula di antaranya? Namun Mahisa Agni segera memejamkan matanya ketika timbul pertanyaan dalam hatinya. Apakah itu alasanmu satu-satunya? Mahisa Agni itu pun kemudian terkejut ketika terasa pundaknya tersentuh tangan. Ketika ia berpaling dilihatnya pamannya berdiri di belakangnya sambil tersenyum. Dada Mahisa Agni berdesir. Kemudian tatapan wajahnya tertunduk menghunjam di sela-sela jari kakinya. Kenapa kau tidak pergi bersama mereka? Bukankah gadis itu putri gurumu? Bertanya pamannya. Mahisa Agni tidak segera menjawab. Kepalanya masih tunduk dalam-dalam dan hatinya bergolak semakin cepat. Empu Gandring yang bijaksana melihat kerusuhan hati kemenakannya. Karena itu ia tidak mendesaknya. Bahkan kemudian ia berkata, Sudahlah Agni. Kalau kau sudah berketetapan hati tidak akan pergi baiklah. Tetapi perasaanmu jangan terbenam dalam keraguan-raguan. Nah, sekarang bagaimana dengan bendunganmu? Seperti orang yang terbangun dari tidurnya, Mahisa Agni menengadahkan wajahnya. Tiba-tiba ia tersenyum dan menjawab. Semua persiapan telah selesai, Paman. Bagus, sahut pamannya. Lalu apa yang akan dikerjakan hari ini? Berunjung harus mulai dibawa ke jeram-jeram itu, jawab Agni. Bagus, sahut pamannya. Apakah sudah kau sediakan gerobak-gerobak yang akan membawanya? Sudah, Paman. Mari, biarlah aku mempunyai pekerjaan di sini, daripada hanya duduk termenung setiap hari. Apakah aku dapat turut membawa berunjung-berunjung itu? Ah! Mahisa Agni berdesah. Sebaiknya Paman tidak usah terlalu bersusah payah. Jangan beranggapan bahwa aku seorang yang hanya pantas diberi makan dan minum saja, Agni. Biarlah aku pergi bersama-sama membawa berunjung itu ke jeram-jeram di padang karautan. Apabila Paman kehendaki, aku akan mempersilakan. Dari mana berunjung-berunjung itu dibawa? Dari rumah Ki Buyut, Paman. Di sana semuanya telah siap, Ki Buyut sendiri akan membawa berunjung-berunjung itu ke sana. Tinggal menanti aku yang masih harus mempersiapkan beberapa pekerjaan di sini. Empu Gandring mengerutkan keningnya. Baik. Kalau kau belum sempat pergi, biarlah aku bersama mereka. Mungkin aku dapat membantu mereka. Mahisa Agni pun kemudian menyadari kata-kata itu. Ki Buyut belum menyadari bahaya yang akan dapat mengancam mereka, karena Mahisa Agni belum mengatakannya. Sedang apa yang didengar oleh Ki Buyut dari Jinan, Patalan dan Sinung Sari hanya dianggapnya sebagai sebuah lelucon yang dahsyat. Dan kini pamannya bersedia pergi bersama mereka. Karena itu Mahisa Agni merasa bahwa pamannya bersedia untuk melakukan sebagian dari pekerjaannya. Terutama melindungi orang yang sedang mengantarkan peralatan bagi bendungan yang akan mereka bangun. Maka jawab Mahisa Agni. Terima kasih, Paman. Apabila Paman bersedia berangkat bersama dengan Ki Buyut, maka pekerjaan akan terbagi. Berunjung itu akan sampai di jeram-jeram itu, sementara aku sempat menyelesaikan beberapa pekerjaan di sini. Dengan demikian kita tidak kehilangan waktu hanya untuk menunggu aku. Empu Gandring tersenyum. Bukankah lebih baik begitu? Demikianlah maka pada hari itu juga Mahisa Agni segera mempersiapkan berunjung-berunjung untuk dibawa ke padang karautan. Hampir semua gerobak yang ada di padukuhan itu dipakai oleh Ki Buyut Panawijen untuk mengangkut berunjung-berunjung dan berbagai macam peralatan yang lain. Kepada mereka Mahisa Agni berpesan, bahwa mereka harus menaruh banyak perhatian terhadap air, supaya mereka tidak kehausan di jalan.
Maka pada pagi harinya, berangkatlah iring-iringan gerobak dan sebagian orang-orang Panawijen, berjalan menuju ke padang rumput Karautan. Di antara mereka terdapat Ki Buyut Panawijen, Empu Gandring dan sebagai penunjuk jalan adalah Jinan, Patalan dan Sinung Sari. Hampir segenap penduduk Panawijen melepas iring-iringan itu dengan doa dan harapan, semoga mereka menemukan kembali kesuburan dan kesejahteraan seperti yang pernah dialami. Sementara itu Mahisa Agni dan beberapa anak-anak muda yang lain masih sibuk menyiapkan patok-patok dan tali temali dari ijuk untuk bendungan itu pula. Mereka mengharap bahwa apabila pekerjaan mereka itu telah siap, maka segera mereka akan dapat pergi menyusul gerobak-gerobak yang berjalan jauh lebih lambat dari berjalan kaki biasa. Apalagi Mahisa Agni dan kawan-kawannya kelak akan dapat menyusul mereka berkuda. Patok-patok bambu dan tali temali itu akan dapat dimasukkan ke dalam kreneng-kreneng yang besar dan digantungkan pada sisi-sisi kuda sebelah menyebelah. Dengan demikian maka pekerjaan itu berjalan menurut tugas masing-masing. Dengan penuh kesungguhan dan harapan, rakyat Panawijen bekerja keras untuk kesejahteraan mereka dan anak cucu mereka. Kalau kemudian malam tiba, maka Mahisa Agni dengan kelelahan beristirahat di padepokan. Sebelum ia ingin tidur, maka ia selalu berbaring-baring di pendapa atau duduk di teritisan. Betapa sepinya padepokan itu kini. Sekali-sekali Mahisa Agni masih juga sempat mengenangkan masa-masa lampaunya. Ketika ia masih menghayati padepokan ini dengan segenap penghuninya. Penghuni yang masing-masing mempunyai tempat tersendiri di dalam hatinya. Empu Purwa, gurunya yang telah menuntunnya dalam olah kanuragan dan olah kebatinan. Yang menuntunnya menanggapi kehadirannya di dunia namun juga menanggapi cinta kasih penciptanya. Kemudian Ken Dedes, gadis yang aneh baginya. Dan seorang emban tua, ibunya. Malam itu Mahisa Agni setelah membersihkan dirinya, berjalan-jalan di pekarangan rumahnya. Dicobanya untuk mengenal kembali setiap tanaman yang ada di taman-taman. Bunga-bunga yang pernah ditanamnya dan rerumputan yang pernah dipeliharanya. Meskipun kini terkadang ia sama sekali tidak lagi tertuju kepada tanam-tanaman itu, namun para cantrik agaknya telah meneruskan pemeliharaan atas tanaman-tanaman itu, sehingga meskipun telah sekian lama tidak disentuhnya, namun tanaman-tanaman itu masih tetap terpelihara rapi. Ketika ia melangkah terus, tiba-tiba ia tertegun. Dilihatnya sebuah balai-balai bambu di teritisan. Balai-balai yang dulu itu juga. Terasa dada Mahisa Agni berdesir. Bukan saja balai-balai bambu itu, tetapi dilihatnya pula sebatang seruling terselip pada dinding rumah. Mahisa Agni menarik nafas. Tanpa sesadarnya ia melangkah dan menjatuhkan dirinya di alas balai-balai itu. Terdengar suaranya berderak dan terdengar pula nafas Mahisa Agni terputus sesaat. Namun kemudian anak muda itu menjulurkan tangannya, meraih serulingnya yang telah lama terselip di situ. Dengan hati yang tersentuh-sentuh oleh kepahitan perasaan, Mahisa Agni membersihkan serulingnya. Perlahan-lahan diangkatnya seruling itu dan dilekatkan ke mulutnya. Sesaat kemudian melontarkan sebuah lagu menelusur sepi malam. Menjerit tinggi di antara desir dedaunan yang digerakkan oleh angin malam yang lembut, seakan-akan ikut pula berlagu, mendendangkan sebuah kidung yang sedih. Para cantrik yang masih duduk-duduk di belakang rumah terkejut mendengar suara seruling itu. Serentak merela mengangkat wajah-wajah mereka, namun segera wajah-wajah itu tertunduk kembali. Lagu itu adalah lagu yang murung. Dan wajah-wajah para cantrik itu pun menjadi murung pula. Sedang di ruang samping, para endang yang sedang bergurau pun tiba-tiba berhenti. Seperti dikejutkan oleh suara hantu, mereka memasang telinga mereka tajam-tajam. Dan mereka pun mendengar suara seruling itu. Desis seorang endang. Kenapa? Bertanya yang lain. Lagu itu. Kenapa? Endang itu tidak menjawab. Tetapi matanya menjadi sayu. Ia adalah endang yang selalu melayani Ken Dedes pada saat gadis itu masih berada di padepokan. Dan suara seruling itu telah menuntunnya ke dalam suatu kenangan atas gadis padepokan yang bernama Ken Dedes itu. Tetapi kawan-kawannya tidak sempat bertanya kenapa ia menjadi sedih. Bahkan kawan-kawannya pun segera menundukkan wajah-wajah mereka. Terasa sebuah kenangan yang pahit telah menyentuh-nyentuh hati mereka pula. Tetapi tiba-tiba suara seruling itu menyentak berhenti, sehingga baik para cantrik maupun para endang menjadi bertanya-tanya di dalam hati.
Namun mereka tidak tahu bahwa Mahisa Agni yang sedang meniup seruling itu telah dikejutkan oleh suara langkah tergesa-gesa mendekatinya. Langkah itu masih belum terlalu dekat. Tetapi telinga Mahisa Agni yang tajam telah dapat mendengarnya. Langkah itu adalah langkah seseorang yang berjalan ke arahnya. Namun demikian suara serulingnya berhenti, suara langkah itu pun berhenti pula. Betapapun Mahisa Agni memasang pendengarannya baik-baik, tetapi ia kini sudah tidak mendengar suara itu lagi. Hati anak muda itu pun menjadi berdebar-debar. Berbagai pertanyaan hinggap di dalam hatinya. Namun Mahisa Agni yang cukup terlatih itu merasakan bahwa langkah itu bukanlah langkah seseorang yang cukup mempunyai kecakapan untuk menyembunyikan suara langkahnya. Dengan demikian Mahisa Agni menjadi agak tenang. Mungkin langkah itu adalah langkah seorang cantrik atau seorang endang yang ingin mengintipnya dan bersembunyi di balik sudut rumah itu. Tetapi ketika Mahisa Agni itu berdiri dan berjalan menyusuri jalan-jalan di taman, kembali ia terkejut. Didengarnya suara memanggilnya perlahan-lahan. Mahisa Agni. Agni berpaling. Dilihatnya sebuah bayangan di dalam gelap berjalan perlahan-lahan ke arahnya. Terasa dada Mahisa Agni berdesir melihat bayangan itu. Dan sekali lagi terdengar bayangan itu memanggilnya. Agni. Ibu, desis Mahisa Agni sambil melangkah tergesa-gesa ke arah bayangan yang ternyata adalah ibunya. Iya, sahut ibunya. Aku ibumu. Mahisa Agni menganggukkan kepalanya dalam-dalam. Terasa hatinya menjadi berdebar-debar. Ibunya memerlukan datang kepadanya. Pasti ada sesuatu yang penting. Marilah ibu. Agni mempersilakan ibunya masuk ke dalam rumah. Tetapi ibunya menjawab. Aku adalah seorang emban tua di sini, Agni. Oh, desah Mahisa Agni. Lalu? Bawalah aku ke pendapa. Aku datang bersama dengan 2 orang prajurit Tumapel. Kenapa ibu membawa prajurit-prajurit itu? Aku tidak membawanya, tetapi kedua orang itu mendapat perintah untuk mengantarku. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Kalau begitu marilah, ia mempersilakan. Tidak sekarang Agni. Keputusan Tuan itu. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Ia tidak tahu maksud ibunya sehingga karena itu ia bertanya. Kenapa? Ibunya memandang wajah Mahisa Agni dengan lembut. Terasa sinar keibuan memancar dari sepasang mata yang redup di antara kerut-kerut wajah yang telah dijalari oleh garis-garis umur. Marilah, duduklah di sini sebentar Agni, minta ibunya. Sebelum Mahisa Agni menjawab, terasa tangan ibunya menarik lengannya, dan dituntunnya ke balai-balai di teritisan. Duduklah Agni. Seperti anak yang baru pandai berjalan di dalam bimbingan ibunya, Mahisa Agni sama sekali tidak mengelak. Ketika kemudian Mahisa Agni terhenyak di atas balai-balai itu, maka ibunya pun segera duduk pula di sampingnya. Sejenak mereka masih saling berdiam diri. Ibunya sedang mencoba mengatur pernafasannya yang terengah-engah. Baru saja ia menempuh perjalanan yang terlalu jauh bagi seorang perempuan tua, meskipun di atas punggung kuda. Namun karena ia bukan seorang penunggang kuda yang baik, maka terasa seluruh badannya menjadi penat dan sakit. Jarak yang sama antara Tumapel dan Panawijen telah ditempuh dalam waktu 2 kali bahkan 3 kali lipat, daripada waktu yang diperlukan oleh mereka yang pandai berkuda dengan kecepatan yang sedang saja. Karena itulah maka perempuan tua itu datang terlampau malam di Panawijen. Sedangkan Mahisa Agni, kini dirisaukan oleh berbagai dugaan atas kedatangan ibunya. Namun segera ia menghubungkan kedatangan ibunya itu dengan kedatangan serombongan prajurit beberapa hari yang lalu. Karena itu, maka hatinya menjadi berdebar-debar. Baru sesaat kemudian terdengar ibunya berkata, Agni, aku sangat penat. Tetapi aku ingin segera mendengar beberapa persoalan dari mulutmu sendiri. Karena itu, biarlah kita bicarakan dahulu beberapa persoalan tanpa didengar oleh para prajurit yang mengantarkan aku itu, kemudian barulah aku dan prajurit-prajurit itu kau jamu sekedarnya. Untuk menghilangkan haus dan lapar. Mahisa Agni menganggukkan kepalanya, seperti sudah seharusnya saja ia berbuat demikian. Agni, berkata ibunya. Apakah beberapa hari yang lalu datang beberapa orang prajurit kemari? Kembali Mahisa Agni mengangguk. Debar di dadanya terasa semakin keras. Apakah mereka minta kepadamu supaya kau pergi ke Tumapel? Sekali lagi Mahisa Agni mengangguk. Dan kau menolak.
Dan hampir bersama. Mahisa Agni menggigit bibirnya. Pertanyaan itu sudah diduganya. Namun terasa bahwa pertanyaan itu menyulitkannya. Agni, kenapa kau menolak? Dua persoalan telah diberikan kepadamu. Yang pertama, aku Tunggul Ametung, seorang aku telah bersedia datang kepadamu untuk mewakili gurumu, menerima lamarannya atas Ken Dedes, karena kau dianggap sebagai kakaknya, meskipun bukan kakak kandungnya. Bukankah Ken Dedes sudah tidak mempunyai keluarga seorang pun selain ayahnya itu? Yang kedua, karena kau menolak, maka Ken Dedes ingin menemuimu. Dan kau menolak pula. Apakah sebabnya Agni? Kini dada Mahisa Agni tidak lagi sekedar berdebar-debar. Tetapi terasa dada itu kini bergelora. Sebenarnya ia telah jemu mendengar pertanyaan-pertanyaan serupa itu. Sejak ia bertemu dengan Ken Arok di Padang Karautan, kemudian Mahendra yang menemuinya atas perintah Witantra, seterusnya beberapa orang prajurit datang lagi kepadanya atas perintah Ken Dedes. Dan kini, yang datang itu adalah ibunya. Karena itu maka terasa dada Mahisa Agni menjadi sesak karenanya. Sesak oleh berbagai persoalan yang diberati pula oleh persoalan yang serupa, namun kini ibunya lah yang membebankannya. Justru karena itu, karena pertanyaan-pertanyaan yang terakhir itu meluncur dari mulut ibunya, maka terasa bahwa sentuhan-sentuhan pada dinding hatinya terasa menjadi semakin tajam. Mahisa Agni yang menundukkan kepalanya, tidak segera dapat menjawab. Nafasnya seakan-akan menjadi semakin cepat mengalir, namun jantungnya serasa akan berhenti berdetak. Agni, desak ibunya. Kenapa kau tidak bersedia pergi ke Tumapel untuk menemui Ken Dedes? Gadis itu perlu kedatanganmu. Ia sampai kini, merasa bahwa hidupnya terlalu jauh terpencil dari keluarganya. Ketika ia mendengar bahwa ayahnya pergi dari Panawijen, ia menjadi pingsan. Satu-satunya harapan yang akan dapat menenteramkan hatinya adalah kau, Agni. Kalau kau juga menolak, maka gadis itu akan berputus asa. Ia akan merasa hidupnya terlalu sepi. Sendiri dalam kesibukan hidup sehari-hari. Mahisa Agni masih menundukkan kepalanya. Kata-kata itu seperti mengetuk-ngetuk otaknya. Bahkan menusuk-nusuk seakan-akan sedang mengorek dinding otaknya untuk membuat sebuah lubang yang dalam. Alangkah sakitnya. Kau dengar Agni? Suara itu bagaikan derak gunung yang meledak, menggelegar di atas kepalanya. Mahisa Agni menjadi pening, perlahan-lahan ia mengangkat kepalanya. Tetapi ia tidak memandang wajah ibunya. Dilontarkannya pandangan matanya jauh-jauh menembus kelamnya malam, hingga pada sinar-sinar gelupak yang mengintip dari lubang-lubang dinding dapur. Bagaimana Agni? Dan hampir bersama. Tidak, tiba-tiba suara Agni menyentak, sehingga ibunya terkejut. Jangan membentak, sahut ibunya. Aku tidak akan pergi. Ia tidak akan menjadi kesepian. Gadis itu akan menjadi seorang permaisuri. Hidupnya akan dikelilingi oleh dayang-dayang dan emban. Semua kata-katanya akan terjadi, dan semua keinginannya akan terpenuhi. Apa gunanya aku lagi? Apa? Agni, potong ibunya. Tetapi kau tidak memandang ke dalam hatinya. Kau hanya melihat tata lahiriahnya, Agni. Kalau hatinya merasa kesepian, kalau hatinya tidak tertimbuni oleh keinginan-keinginan lahiriah, maka apakah ia akan menerima lamaran aku sebelum ia berbicara dengan siapapun? Sebelum ia berbicara dengan ayahnya, atau dengan aku yang dianggap dapat mewakili ayahnya? Agni, potong ibunya semakin keras. Sehingga suara Agni itu pun terputus pula. Kau tidak dapat mengerti perasaan hati seorang perempuan. Ken Dedes sudah cukup mengalami derita batin yang hampir tak tertanggungkannya. Matinya Wiraprana, hilangnya Empu Purwa dan kini kau masih akan menyiksanya dengan berbagai tuntutan yang tak masuk akal. Apa yang dihadapi Ken Dedes saat itu bukanlah keadaan yang wajar. Tetapi ia tersekap dalam satu ruang yang sempit dengan himpitan perasaan yang tajam. Tiba-tiba ia melihat uluran tangan dari seorang laki-laki yang dianggapnya sangat baik kepadanya. Laki-laki yang telah membebaskannya dari kuda sempana yang sangat dibencinya. Laki-laki yang dapat memberinya harapan bagi masa-masa depannya sepeninggal Wiraprana. Laki-laki yang berusaha menghiburnya pada waktu hatinya sedang pedih. Apalagi, Agni? Apalagi? Tetapi laki-laki itu tidak akan berbuat sekehendak hatinya dan liar. Ia masih ingat tata cara yang meskipun tidak sepenuhnya, tetapi sejauh yang dapat dilakukan. Ia bersedia datang kepadamu.
Dan laki-laki itu adalah seorang aku. Nah, apa katamu? Sejak semula aku tidak mencampuri urusannya dengan aku itu. Aku yang telah melarikannya, melindungi kuda sempana, merampas anak orang. Aku telah mencoba mempertahankannya, bahkan nyawaku hampir diambilnya. Kini, peristiwa itu sudah dilupakan. Kini mereka menemukan jalan sendiri yang akan membahagiakan, sedang luka di punggungku masih berbekas. Bahkan ayahnya sendiri, Empu Purwa telah mengutuknya. Betapa kecewa hati orang tua itu. Betapa kecewa pula hatiku. Orang memandang setiap persoalan dari kepentingan sendiri. Agni, potong ibunya. Tetapi Mahisa Agni masih berkata terus. Apa yang aku peroleh dari setiap usahaku mempertahankannya dari kuda sempana? Apakah yang aku lakukan tidak senilai apa yang dilakukan oleh aku itu? Justru aku yang melindungi perbuatan hina itu pula. Agni, apakah kau sedang menimbang jasa? Hei! Kini suara Agni benar-benar terpotong. Dan ibunya berkata terus. Jadi kau ingin mendapatkan imbalan dari jasamu itu? Agni. Aku adalah seorang tua. Aku tahu apa yang tersimpan di dadamu. Ternyata kau sama sekali tidak ikhlas melepaskan Ken Dedes. Nah, katakanlah kepadaku Agni. Apakah kau masih menghendakinya? Apakah kau masih menyimpan keinginan dalam dadamu, bahwa suatu ketika kau sendiri akan mengawininya? Kalau benar-benar demikian, aku, ibumu akan sanggup memenuhi keinginan itu. Aku berkewajiban Agni. Kalau demikian, besok aku akan kembali ke Tumapel. Aku akan membunuh Tunggul Ametung. Kau tidak percaya? Aku yakin bahwa aku akan dapat melakukannya. Aku dapat meracuninya. Kalau aku itu sudah terbunuh, kemana larinya gadis itu? Ia akan kembali ke padepokan ini, meskipun aku akan digantung karena pembunuhan itu. Nah, setelah ia berada di padepokan ini seorang diri, kau dapat berbuat apa saja atasnya. Kau dapat berbuat apa saja sekehendak hatimu. Tanpa memikirkan perasaan gadis itu. Tanpa menimbang apakah itu dapat membahagiakannya atau menghancurkannya. Cukup. Cukup, suara Agni menggelepar menggetarkan udara malam yang sepi. Beberapa orang cantrik dan emban mendengar suara itu. Namun mereka tidak berani berbuat sesuatu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan mereka menyangka bahwa Agni sedang marah kepada pembantu-pembantunya yang sedang menyiapkan bendungan. Suara ibunya terputus karenanya. Sesaat malam dicengkam oleh kesepian yang menggelisahkan. Sepi, namun dada Mahisa Agni sedang dibelit oleh kegelisahan yang dahsyat. Bersambung ke bab 40. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.